Minta waktu sebentar enggak? Oh, boleh Kak. Jadi aku mau nanya sedikit nih Kak terkait berita tambang di Raja Ampat. Kakak udah dengar nggak sih? Menurut Kakak itu gimana ya berita tersebut? Apa sih solusi kita sebagai masyarakat umum yang bisa kita terapkan? Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Saat mendengar berita tersebut rasanya sangat miris ya, di mana Raja Ampat ini kan sebagai ekowisata. Nah, akan tetapi dialihkan untuk ke perusahaan tambang. Rasanya sangat miris. Nah, sebagai masyarakat umum, langkah yang dapat kita ambil itu, kita sebagai masyarakat harus bijak dalam mengelola informasi, dan kita jangan telan mentah-mentah informasi yang kita dapat. Kita pilih-pilih dulu informasi ini valid atau tidak, baru kita gunakan power kita dalam menggunakan media sosial. Boleh kita sebarluaskan untuk supaya izin tambang di Raja Ampat ini dicabut. Lalu kita juga sebagai masyarakat umum harus menyuarakan kepada pemerintah untuk mengatur regulasi dalam izin tambang agar lebih teratur Kak. Seperti itu sih Kak. Kalau menurut saya pribadi Kak, penambangan nikel yang ada di Raja Ampat itu sangat mengganggu, terutama untuk ekosistem laut dan darat kita. Salah satunya mungkin air yang disebabkan oleh pertambangan nikel itu dapat merusak terumbu karang yang ada di sekitaran tempat penambangannya. Terus dapat mengganggu mata pencarian masyarakat sekitar. Salah satunya mungkin air dari atau limbah dari pertambangan nikel itu dapat merusak ikan-ikan yang ada di situ dan hancurkan habitat mereka, dan itu dapat mempengaruhi adanya mata pencarian masyarakat lokal. Salah satu dampak upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat mungkin dengan dilakukannya edukasi kepada mereka tentang bahayanya adanya pertambangan nikel di sekitaran tempat tersebut, atau bisa di sekitaran laut mungkin Kak. Terus kalau salah satunya mungkin juga kita dapat mendemonstrasikan gitu Kak, kayak mana kalau pertambangannya itu ditiadakan atau mungkin bisa dihapuskan izinnya. Oh, yang di Raja Ampat sekarang ya. Jadi kan jadi itu kita jangan mudah langsung marah gitu ya, kayak mana bilangnya. Kita tuh harus tahu kayak mana asal-usulnya, apa aja yang harus diperhatikan. Jadi kita harus cari tahu info dulu, soalnya kan banyak orang itu yang bereaksi langsung emosional, tapi dia nggak tahu apa aja itu yang sebenarnya terjadi. Jadi kita harus tahu dulu info-info apa saja, karena semakin banyak kita tahu, jadi suara kita untuk memberikan atau data-datanya itu semakin kuat. Jadi kita bisa dukung apa namanya lingkungan dari Raja Ampat itu. Nah, kalau selainnya itu kita itu bisa memberikan contohnya itu apa ya? Nah, kan di zaman sekarang ini kan ada media sosial. Jadi dalam media sosial itu kita bisa memberikan fakta-fakta terkait tentang Raja Ampat ini. Jadi kayak memberikan data-data atau realitanya lah, sehingga kita bisa mendukung kenapa Raja Ampat ini bisa diberikan izin untuk jadi itu daerah tempat pertambangan. Nah, selanjutnya kalau bisa itu juga kan Raja Ampat itu tempat pariwisata. Nah, itu kita bisa dukung seperti contohnya itu memberikan membeli produk lokal yang sana. Jadi kan kalau ekonomi lokal yang sana itu sekiranya semakin kuat, jadi masyarakat sana itu tidak tergoda atau nggak tergiur lah istilahnya untuk menjual tanah di Raja Ampat ini untuk menjadikan tempat tambang. Sekiranya itu sih Kak yang saya berikan. Dampak tambang nikel di Raja Ampat memiliki dampak terhadap lingkungan, yaitu kerusakan terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun yang menjadi habitat lebih dari 1.500 spesies ikan. Pencemaran laut akibat debu tambang yang mengandung arsenik menyebar hingga ratusan kilometer, serta deforestasi dan degradasi tanah akibat metode tambang terbuka. Kehilangan spesies endemik yang tidak bisa direklamasi. Dampak terhadap sosial ekonomi, nelayan kehilangan wilayah tangkap dan terpaksa beralih profesi menjadi buruh tambang. Kemudian masyarakat adat terancam relokasi dan kehilangan tanah ulayat serta identitas budaya. Dan terakhir, penurunan pendapatan pariwisata dan konflik sosial antar warga. Adapun solusi yang didorong pemerintah dan masyarakat yaitu pencabutan izin tambang. 4 IOP telah dicabut dari PT ASP PT Nurham, PT MRP, PT KSM, namun PT Gap Nikel masih beroperasi dengan pengawasan ketat.
Kemudian transformasi ekonomi hijau, mendorong pariwisata berkelanjutan dan pelatihan digital untuk masyarakat lokal. Kemudian kawasan ekonomi khusus atau KEK, usulan menjadikan Raja Ampat sebagai KEK berbasis quality touris dan investasi hijau. Ada pelibatan masyarakat adat, yaitu dialog langsung dengan masyarakat adat untuk menyerap aspirasi dan menjaga ekologi. Beberapa undang-undang dan regulasi yang mengatur. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yaitu melarang penambangan di pulau kecil yang kurang dari 2000 km persegi. Pulau Gap hanya 60 km persegi sehingga tambang di sana ilegal. Putusan MK Nomor 35/PUU/2023 menegaskan larangan tambang di pulau kecil karena dampaknya tidak dapat dipulihkan. Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur kewajiban AMDAL dan perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 melindungi kawasan konservasi dan spesies langka. Dan pada Perda Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008 menetapkan Raja Ampat sebagai kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil atau KKP3K. Prinsip-prinsip fundamental etika lingkungan, yaitu yang pertama, sikap hormat terhadap alam atau respect of nature. Alam dipandang sebagai sesuatu yang memiliki nilai intrinsik, bukan sekedar objek eksploitasi ekonomi. Manusia memiliki kewajiban moral untuk menjaga keberadaan dan martabat semua makhluk hidup serta elemen non-hayati. Yang kedua, tanggung jawab moral terhadap alam. Manusia memikul tanggung jawab kolektif untuk melindungi dan memulihkan lingkungan. Aktivitas ekstraktif yang merusak ekosistem seperti di Raja Ampat mencerminkan kegagalan moral. Yang ketiga, keadilan ekologis dan antar generasi. Alam berhak dilindungi dari kerusakan sistemik. Generasi sekarang wajib menjaga lingkungan demi generasi mendatang agar warisan ekologis tetap lestari. Yang keempat, keberlanjutan ekologis atau ecological sustainability. Pemanfaatan sumber daya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merusak keberlanjutan ekosistem. Yang kelima, prinsip kehati-hatian. Ketika ada potensi kerusakan besar dan irreversible, tindakan pencegahan harus dilakukan meski bukti ilmiah belum sepenuhnya konklusif. Dalam konteks Raja Ampat, prinsip ini mendesak penghentian total penambangan.